Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahas mengenai usia lanjut, penyesuaian pribadi, sosial, dan bagian pekerjaan dan keluarga. Next, anggota dari kelompok 12. Yang pertama ada saya sendiri, Melisa, dengan NIM 201012322020. Yang kedua ada Naifah Reskia dengan NIM 20101232202032. Yang ketiga ada Nur Huswatu Nikmah dengan 20101233202028. Next. Pembahasan dari materi kami yang pertama ada tentang pengertian usia lanjut, yang kedua ada penyesuaian pribadi dan sosial masa usia lanjut, yang ketiga ada penyesuaian pekerjaan dan keluarga masa usia lanjut, yang keempat ada karakteristik perkembangan masa dewasa sampai lansia. Yang kelima ada pemahaman bimbingan dan konseling dalam melayani orang tua atau wali peserta didik di sekolah. Yang keenam ada ketepatan pola hidup bagi kaum usia lanjut. Next. Yang pertama ada pengertian dari usia lanjut. Dalam psikologi perkembangan dikenal istilah konsep usia. Istilah konsep usia itu diantaranya adalah usia kronologis, yaitu usaha yang menggambarkan rentang usia yang dialami oleh individu. Dengan kata lain, usia kronologis adalah usia yang diukur mulai dari tahun kelahiran sampai dengan tahun ketika dilakukan ukuran. Penuaan atau usia lanjut adalah suatu proses alami yang tidak dapat dihindari jalan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Next. Lalu ada klasifikasi lansia. Pralansia atau prasenilis adalah seseorang yang berusia antara 45 sampai 59 tahun. Lansia adalah seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih. Lalu lansia risiko tingginya adalah seseorang yang berusia 70 tahun atau lebih, seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih dengan masalah kesehatan. Lalu klasifikasi lansia yang keempat, lansia potensial adalah lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang atau jasa. Lalu klasifikasi lansia yang kelima ada lansia tidak potensial adalah lansia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain. Next. Lalu ada karakteristik lansia. Berusia lebih dari 60 tahun atau sesuai dengan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor tentang Kesehatan. Lalu yang kedua, kebutuhan dan masalah yang bervariasi dari rentang sehat sampai sakit, dari kebutuhan biopsikososial sampai spiritual, serta dari kondisi malah dari saya Naifa Reskia, dipersilahkan.
Baik, selanjutnya ada tipe lansia. Yang pertama ada tipe arif bijaksana, yang kedua ada tipe mandiri, yang ketiga tipe tidak puas, yang keempat tipe pasrah, dan yang kelima tipe bingung. Kemudian, penyesuaian pribadi dan sosial masa usia lanjut. Datangnya usia tua seringkali ditakuti. Hal ini karena berkembangnya pemikiran yang mengatakan bahwa usia tua adalah periode penutup dalam rentang kehidupan seseorang. Keaktifan lansia di dunia sosial dengan dukungan lingkungan yang positif dapat membuat lansia tetap bahagia dalam menjalani sisa hidupnya dan para lansia dapat menemukan kepuasan di dalam menjalani kehidupannya. Teori-teori sosial mengenai penuaan yaitu yang pertama teori pemisahan, yang kedua teori aktivitas, yang ketiga teori sosial, dan yang keempat teori bidireksional. Penyesuaian pekerjaan dan keluarga masa usia lanjut. Yang pertama, penyesuaian pekerjaan. Pria lanjut usia biasanya lebih tertarik pada jenis pekerjaan yang statis daripada pekerjaan yang bersifat menantang, yang mereka sadari tak mungkin akan ada. Akibatnya mereka mengetahui bahwa sebentar lagi mereka akan pensiun, tidak mempengaruhi sikap mereka terhadap pekerjaannya. Jika mereka memang menikmati apa yang mereka kerjakan. Yang kedua, sikap terhadap kerja. Sikap kerja sangat penting bagi semua tingkat usia, terutama pada usia lanjut. Karena sikap kerja ini tidak hanya mempengaruhi kualitas kerja yang mereka lakukan, tetapi juga sikapnya terhadap masa pensiun yang akan datang. Yang ketiga, penyesuaian terhadap keluarga pada usia lanjut. Menurut Havigros dan Duval dalam Hadriwinoto 1991 menguraikan 7 jenis tugas perkembangan developmental task selama hidup yang harus dilaksanakan oleh lanjut usia, yaitu penyesuaian terhadap penurunan fisik dan psikis, penyesuaian terhadap pensiun dan penurunan pendapatan, menemukan makna kehidupan, mempertahankan pengaturan hidup yang memuaskan, menemukan kepuasan dalam hidup berkeluarga, penyesuaian diri terhadap kenyataan akan meninggal dunia, dan yang terakhir menerima dirinya sebagai seorang lanjut usia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Uswatun Ni'mah. Next slide, karakteristik perkembangan pada masa dewasa sampai lansia. Karakteristik perkembangan masa dewasa terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, A. Perkembangan fisik. Perkembangan fisik yang telah lengkap pada masa dewasa muda, tinggi badan naik sekitar 2-3 cm. Pada masa dewasa awal, inilah seluruh organ tubuh manusia akan mencapai puncak pertumbuhan yang mana setelah itu akan mengalami penurunan secara perlahan dan terus-menerus. Kemudian B. Perkembangan intelektual. Ketika memasuki masa dewasa muda, biasanya individu telah mencapai penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang matang. Perkembangan moral. Masa ini dianggap sebagai rentang waktu yang cukup panjang, yaitu 20 tahun. Umumnya telah menyelesaikan pendidikan minimal setingkat SLTA atau sekolah menengah dan membuktikan diri bahwa mereka sudah tidak penting lagi. Sikap yang mandiri ini merupakan langkah bagi mereka karena sekaligus dijadi sebagai persiapan untuk memasuki kehidupan yang baik. Baik, next. Perkembangan motorik. Orang yang mempunyai kemampuan motorik yang baik akan dengan cepat menguasai dalam berolahraga dan berkarya. Hal ini memudahkan mereka untuk bergaul dan berkomunikasi baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan pekerjaan. Perkembangan
Pada orang dewasa dapat diklasifikasikan menjadi 3 golongan, yaitu perkembangan emosi pada kelompok dewasa dini, kelompok dewasa media, dan juga kelompok dewasa lanjut. F. Perkembangan karir. Dalam perkembangan karir, pemilihan dan perencanaan karir sangat penting, sebab hal ini menentukan karir seseorang dalam kehidupannya. Kemudian selanjutnya ada perkembangan masa lansia. Perkembangan fisik dewasa akhir, ada daya ingat atau memori, indera penglihatan atau mata, indera pendengaran yaitu telinga, indera peraba, daerah bagian kepala, daerah tubuh, daerah persendian. Kemudian perkembangan fisikis dewasa akhir. Kemerosottan intelektual lansia ini pada umumnya merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan disebabkan berbagai faktor seperti penyakit, kecemasan, ataupun depresi. Lanjut, pemahaman bimbingan dan konseling dalam melayani orang tua atau wali peserta didik. Konselor mengintegrasikan dan bekerja emosi dan hubungan antar pribadi anak. Tentunya orang tua sebagai pengaruh utama dalam pembentukan dan perkembangan. Menurut konselor, bekerja sama dengan orang tua berbasis mutualisme, pembelajaran dan perencanaan langkah pencegahan terbaik demi keuntungan anak. Kemudian F, ketepatan pola hidup bagi kaum lansia. Lansia direkomendasikan melakukan aktivitasnya selama 30 menit pada intensitas sedang hampir setiap hari dalam seminggu. Berpartisipasi dalam aktivitas seperti berjalan, berkebun, melakukan pekerjaan rumah, dan naik turun tangga dapat mencapai tujuan yang diinginkan secara psikologis. Olahraga dapat meningkatkan mood, mengurangi risiko pikun, dan mencegah depresi. Secara sosial, olahraga dapat mengurangi ketergantungan pada orang lain, mendapat banyak teman, dan meningkatkan produk. Baik, setelah sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.